Okey, kenapa di Malaysia tak ada hon? Kenapa di Malaysia disiplin? Karena ini guys, ini rahasianya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam satu rumpun, damai itu indah. Okey guys, hari ini saya nak share pengalaman saya lah. Sekarang ini kan penting sangat ya di Malaysia ini, apalagi kita berkendara di Malaysia ini, kita harus namanya menggunakan lesen kan gitu. Kenapa saya nak sharing kenapa di Malaysia ini sangat tertib, kenapa di Malaysia ini sangat disiplin di jalan raya kan gitu. Di sini saya bukan mengulas tentang mana yang baik dan mana yang buruk kan gitu. Jadi istilahnya ini adalah pengalaman pribadi saya. Perjalanan pembuatan lesen di Malaysia ini sangat panjang ya. Perjalanannya itu sangat panjang dan ambil masa dan kita harus rajin bercuti. Maksudnya kita kena cuti. Sebab di Malaysia ini peraturan di jalan raya undang-undang di Malaysia ini, Akta Lalu Lintas lah ya, dia harus menggunakan lesen ataupun ada lesen memandu lah ya, kereta ke motor ke. Karena apa? Di sini saya macam ni ya, karena cara pembuatan lesen di Malaysia ini sangat ini ya, betul-betul dikaji ya, disiplin sangat. Karena kenapa di Malaysia itu tak ada hon? Kenapa itu di Malaysia tertib? Walaupun jalan itu panjang, macet ataupun jam ya, tetap mereka sabar kan gitu. Karena apa? Sudah ada latihan untuk membuat lesen kan gitu. Jadi di Malaysia ini saya sendirilah sebagai warga Indonesia dan saya terus terjun cara pembuatan lesen ini ya. Ambil masa, korban waktu, kita kena berkorban waktu untuk membuat lesen ini kan gitu. Contoh kita suatu kerja di syarikat, kita susah nak cuti, kita susah nak maksudnya bos kita ini tak memahami. Kadang-kadang setengah bos ini bisa memahami kita kan, setengah bos ini susah nak cuti kan. Jadi tergandala di situlah kan gitu. Jadi ibaratnya saya membuat lesen di Malaysia ini, lesen memandu ya. Saya ambil lesen kereta dengan motor. Jadi prosesnya itu sangat panjang kan gitu. Jadi di Malaysia ni ada namanya ada L, ada P kan gitu. Karena apa? Setiap kalau motor di jalan raya L boleh memandu ya, tapi tidak boleh membawa orang kan gitu. Kalau kereta L tak boleh. L tak boleh, boleh tapi dengan guru ataupun cikgu ya, di mana cikgu kita untuk kita belajar memandu, baru kita boleh membawa kereta itu ya. Kalau kereta L tak boleh. Kalau motor masih boleh, tapi tidak boleh membawa orang ataupun di Indonesia namanya membonceng lah macam tu ya. Jadi di sini saya sharingkan pengalaman saya lah ya. Bukan saya nak macam Malaysia yang terbaik, bukan. Maksudnya kita dapat ilmu di Malaysia, ilmu yang baru, cara membuat lesen di Malaysia kan gitu. Saya sangat seronok lah ya. Saya seronok dah dapat lesen Malaysia, kita boleh memandu. Sekarang ini saya dah ada lesen, maksudnya lesen Malaysia lah ya. Sebelum ni saya memakai lesen yang dari kedutaan ya, lesen dari kedutaan, iaitu surat kebenaran memandu. Karena apa? Saya tak nak kena buat lesen juga. Sebab apa? Saya kan menetap di Malaysia ataupun bekerja di Malaysia, mencari nafkah di Malaysia. Jadi saya tak nak kena harus membuat lesen Malaysia juga. Karena setiap kali ada roadblock, yang sebelum ni kan saya memakai lesen yang SIM ya, SIM kebenaran memandu di Malaysia kan gitu. Polis asal jumpa roadblock, bila ini bila nak buat kan gitu. Jadi saya tanya, okey cik, sebab saya susah bercuti, susah nak ambil waktu yang pas gitulah. Jadi alhamdulillah saya kena buat jugalah. Kita kena korbankan waktu kita untuk membuat manfaatnya untuk selama-lamanya kan gitu. Karena lesen ini penting, karena di Malaysia ini lesen untuk ibaratnya kita izin memandu kita ada latihan kan gitu. Kita buat lesen L, P macam tu kan. Baru tu lepas tu kita lepas P, L ni 2 tahun, P pun 2 tahun. Lepas tu kita nanti dapat inilah lesen bebas lah.
istilahnya kita tak payah tampal stiker lah. Kalau L dengan P di Malaysia masih menampal stiker ya, menandakan kalau kita ada roadblock di jalan, ada macam sekatan jalan raya, kita ada izin lah. Karena kalau tak ada lesen pun berbahaya kan gitu. Jadi di Malaysia ini, kalau kita melanggar peraturan dalam melalu lintas, lesen kita bisa digantung ya. Lesen kita bisa digantung dan dibatalkan, dan dalam rekod sistem jalan raya kita tak ada dah. Dia akan gunting ataupun macam mana lah, saya pun tak faham. Dia akan gantung lesen kita lah. Kalau kesalahan kita teruk di jalan raya, kita tidak mengikuti undang-undang yang ada di Malaysia. Kenapa? Karena itu tadi, orang Malaysia ini kenapa dia orang tertib? Ini tadilah resepi dia, kena mengikuti undang-undang yang ada di jalan raya tadi. Kalau tidak, lesen bisa digantung, kita pun sulit untuk berkendara lagi karena lesen kita sudah digantung kan gitu. Kalau kita melakukan kesalahan yang fatal di Malaysia ini. Oke guys, terima kasih kepada korang yang sudah subscribe channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk apa-apa. Maksudnya inilah proses saya yang ada di Malaysia tentang kehidupan saya lah. Kehidupan saya, proses saya dalam membuat hal-hal yang kita tidak membahayakan diri kita, dan kita harus mengikuti peraturan-peraturan di mana kita duduklah di mana, kan ada pepatah mengatakan di mana bumi kita pijak, di situ kita junjung, kan langit kita junjung. Okey, terima kasih. Okey sahabat, okey, salam Ramadan, sekejap lagi nak raya balik kampung. InsyaAllah nanti saya akan membuat video-video ya, suasana di perkampungan nanti di kampung isteri saya. Okey, terima kasih kepada korang yang sudah subscribe channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum.